Oke. Ya Ibu Bapak, miskonsepsi yang pertama itu tentang ilusi guru mengontrol murid, ya, dimana ada kecenderungan yang berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol atau mengendalikan murid, mengendalikan dalam hal perilaku gitu ya, secara mutlak. Nah, William Glasser meluruskan akan miskonsepsi ini. Sebetulnya ya murid itu tidak bisa dikontrol secara penuh oleh guru, ya, karena pada akhirnya apapun bentuk kontrol kita atau kendali kita kepada murid sendiri yang akan menentukan, memutuskan apakah dia akan mengikuti kendali dari gurunya atau tidak. Sama halnya seperti Ibu Bapak tadi ice breaking, apapun yang dilakukan itu kembali lagi ke yang memiliki kendali. Mau diiming-imingin apapun, ketika dia tidak mau membuka, ya dia tidak akan membuka. Jadi intinya di William Glasser, di teori kontrolnya, bahwa setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan, sekalipun dia melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, dia punya tujuan. Nah, dengan guru memahami bahwa setiap perilaku siswa itu, baik perilaku positif ataupun negatif, itu memiliki maksud dan tujuan, maka guru akan lebih bijak memahami dan mengelola perilaku murid. Ya, jadi yang diluruskan dalam hal ini tentang kontrol guru terhadap murid, sehingga guru di sini hanya bisa mendorong gitu ya, menjadi pilihan-pilihan untuk siswa memilih perilaku-perilaku mana saja gitu ya, yang agar konsekuensinya dia juga pahami gitu. Jadi memahami konsekuensinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi Ibu Bapak, ada kecenderungan orang dewasa atau guru-guru yang berpikiran bahwa semua penguatan positif, semua bujukan, semua reward, semua hadiah yang diberikan kepada murid itu semuanya efektif untuk merubah perilaku murid. Nah, hal ini tidak sepenuhnya benar, karena tidak sesuai ketika si reward atau penguatan itu diberikan ke siswa yang lain dan kondisi yang lain. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini seperti pengasihan hadiah memberikan dampaknya hanya kepada jangka pendek saja ya waktu itu, enggak terhadap jangka panjang gitu ya. Oke, selanjutnya ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Banyak yang berpikiran bahwa dengan mengkritik seseorang itu akan merubah karakter seseorang, gitu ya. William Glasser dalam hal ini menentang keras bahwa kritik itu bisa menguatkan karakter. Pada dasarnya mengkritik itu bukan merubah karakter menjadi baik, tetapi mengkritik itu membuat seseorang menjadi orang yang merasa rendah, menjadi orang yang merasa gagal dalam hidupnya, menjadi orang yang tidak berhasil gitu. Itu ketika kita mengkritik gitu ya, meskipun misalnya memang kelihatannya itu perilakunya itu tidak positif gitu ya. Nah, jadi begitupun guru terhadap murid, ketika guru akan membentuk penguatan karakter kepada murid dengan cara mengkritik, maka bukan perilaku yang baik, yang positif yang akan muncul, tetapi yang ada dia akan merasa menjadi orang paling hina, menjadi orang paling rendah, menjadi orang yang gagal. Dan itu jika diinternalisasi terus-terusan akan berdampak pada siswa nanti ketika setelah dewasa. Oleh karena itu, kritikan tersebut akan mematikan motivasi siswa, akan mematikan kreativitas siswa, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa
memiliki hak untuk memaksa. Ibu bapak, terkadang kita berpikir kita seorang guru nih harus merubah karakter anak. Kalau tidak berubah, saya tidak sukses. Dengan cara apapun saya akan melakukan. Nah, kata dengan cara apapun itu yang mungkin akan diluruskan miskonsepsinya. Pada dasarnya semua manusia itu tidak mau dikendalikan, tidak mau dikontrol. Semua manusia, begitupun murid kita. Tetapi murid kita itu hanya ingin mengambil tindakan perilaku sesuai dengan pilihan-pilihan yang ada. Percaya bahwa manusia ketika berperilaku itu adalah perilaku yang menurut dia jalan terbaiknya, gitu. Nah, sesuai tadi teori kontrol bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan dan maksudnya, gitu ya. Nah, dalam hal ini guru tidak memiliki hak untuk memaksa siswa, karena pada dasarnya siswa itu setelah kita berikan misalnya ini adalah sebuah sistem di sekolah, kamu harus mengikuti ini, kamu harus mengikuti itu. Nah, pada dasarnya kalau anak tidak mau mengikuti, ya tidak mengikuti. Karena pada dasarnya anak itu kembali lagi ke pilihan dia untuk dan mengizinkan untuk dikontrol. Adapun misalnya anak berubah ketika kita berikan sanksi untuk berubah perilaku, itu dalam dirinya itu sedang mengizinkan untuk dikontrol, memilih pilihan itu meskipun hatinya merasa tersiksa atau tidak enak, gitu. Dalam hal ini William Glasser memberikan gambaran bahwa dengan mengetahuinya bahwa setiap murid itu memiliki ingin memiliki kemerdekaan masing-masing, ingin mengambil keputusan masing-masing, guru di sini hanya dapat memfasilitasi dengan memahamkan siswa akan konsekuensi yang akan terjadi ketika ada beberapa pilihan atau siswa memutuskan untuk mengambil pilihan tersebut, gitu, untuk sebuah perilaku, gitu. Jadi kita hanya mendorong agar siswa bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihan-pilihan dalam hidupnya. Nah, ujungnya kita memotivasi secara intrinsik. Apapun dalam bentuk kontrol kita, baik hukuman, hardikan, penghargaan, itu bentuk kontrol dalam bentuk eksternal yang apabila motivasi eksternal itu tidak akan bertahan lama, gitu, hanya jangka pendek ya, waktu itu aja atau mungkin lagi di sekolah aja, gitu ya. Di luar itu tidak. Nah, ini Bu teori kontrol dari William Glasser. Beliau menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi rubah dulu mindset kita bahwa setiap anak itu ternyata memiliki kemerdekaan masing-masing untuk memilih setiap tindakan, bahwa setiap anak itu memiliki konsekuensi ketika memilih tindakan-tindakan tersebut. Ini merubah paradigma dulu dari stimulus respon kepada teori kontrol. Ketika stimulus respon beranggapan bahwa kebutuhan kita adalah sama, maka teori kontrol berkata kebutuhan kita itu beda, setiap individu itu beda. Seperti tadi penghargaan, mungkin cocok buat satu ini, ke yang lain belum tentu, gitu ya. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol berkata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau dalam Islam tabayun, ya, kita tuh harus tabayun, gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon saya
Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan ada konsisten konsensus ya, jadi ada pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol berpikir menang-menang, win-win solution. Jadi ketika ada masalah tidak fokus pada masalahnya, tapi fokus pada pemecahan masalahnya. Itu win-win solution. Kemudian yang kedua, makna disiplin positif. Ibu bapak, ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ibu bapak, dari cuplikan ini kita tahu bahwa kemerdekaan yang saat ini kita lakukan, merdeka mengajar, merdeka belajar, pondasi utamanya adalah disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang kuat. Jadi kemerdekaannya terarah gitu. Ini sejalan dengan Daini Gosen tadi yang disampaikan seorang psikiater dan juga pendidik ya beliau ini, bahwa arti dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Yang selama ini mungkin kita berpikir bahwa disiplin itu adalah aturan, disiplin itu adalah kepatuhan gitu. Ternyata disiplin itu dari bahasa Latin artinya belajar. Oleh karena itu teori kontrol memandang ketika anak berbuat salah itu bagian dari belajar dia, belajar dari kesalahan. Itu teori kontrol. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi teori kontrol itu lebih dikedepankan logisnya. Ketika dia bersalah, dia harus paham kesalahannya itu seperti apa. Jadi menjadi pengikut, kalau dia mengikuti aturan, dia sampai tahu, paham aturan itu seperti apa. Ibu bapak, dari kedua tokoh tersebut, Ki Hajar Dewantara dan Daina Gosen, makna disiplin positif dikemukakan, di mana kedua pakar mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia gitu. Jadi berdasarkan kesimpulan kedua tokoh tersebut, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai sebagai nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu adalah yang menjadi tujuan mulia dalam disiplin positif. Lalu dirangkum, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, tidak memperhatikan itu ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Daini Gosen. Apa sih Bu nilai-nilai kebajikan? Tadi kata kuncinya nilai-nilai positif yang menjadi tujuan mulia manusia. Ada 7 organisasi, ada 6 organisasi atau institusi yang mengemukakan tentang nilai-nilai kebajikan. Di antaranya yang pertama profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kemudian ada dari Premier Program